Guna kemana ya? Hari ini deh, kali ini melelahkan. Melelahkannya iya, di petang panting gue roller coaster. Ketebis tuh. Oh ngantuk. Itulah seorang backpacker guys. Oke, perjalanan yang lumayan. Kereta api Pangandaran, roller coaster, bus, feeder, dan yang terakhir adalah Lodaya.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Naik bus, roller coaster, kereta Pangandaran, kereta Peter.
lodaya. Mantap. Berat sekali. Siapa sih masih kena? Ah, yang dimasuki sekarang pilih penumpang. Oh, centeng konser. Alhamdulillah sih. Ayo keren banget. Kosong. Pokoknya tuh Jujang udah sih sampai tujuan. Guys. Oh iya, kereta api lokal. Oke, kereta api akan telah berangkat dari stasiun Bandung menuju Kiara Condong, dan jarak antara stasiun Bandung dan Kiara Condong tidak terlalu jauh. Jadi kemungkinan bentar lagi kereta akan sampai. Kita akan naik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampung rasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau 2024 Masehi. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Tetap semangat? Atau melempem pemirsa? Waduh, tetaplah semangat karena bentar lagi kita akan memasuki bulan November pemirsa. November 2024 Masehi. Video ini dibuat bulan Juli 2024 Masehi atau tepatnya tahun baru Islam 1446 Hijriah, atau tepatnya lagi ketika libur sekolah ya, tahun ajaran baru pemirsa. Dan ditayangkan menjelang bulan November 2024 atau mungkin sudah masuk bulan November pemirsa. Waduh, itu artinya sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan berlalu pemirsa. Waduh. Ya, meskipun sudah 4 bulan berlalu ya, Mamang tetap semangat konten nih. Ya, daripada pusing puyeng ya, kalau kita punya hobi, sesuatu yang selalu disukai ya lakukanlah. Karena dengan melakukan hobi tersebut itu seolah-olah refreshing yang benar-benar refreshing pemirsa ya, refreshing yang benar-benar refreshing yang bisa menyegarkan tubuh, menyegarkan pikiran pemirsa. Banyak orang yang melakukan refreshing ya dengan melakukan hobi, entah itu hobi goes, entah itu hobi memancing ya. Mereka memancing karena untuk menghilangkan stres, kejenuhan dan sebagainya. Ya mirip sama Mamang ya, Mamang membuat konten ya, mengedit-ngedit, membuat video itu aslinya untuk menghilangkan kejenuhan pemirsa, menghilangkan stres, dan sekaligus juga bisa menghibur kita semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Sekaligus Mamang membuat konten ini sebagai jejak rekam kenangan ya ketika jalan-jalan backpackeran ke kota Jakarta. Waduh. Ketika jalan-jalan ke suatu tempat pemirsa. Sekaligus juga ya memberi sebuah pengetahuan kecil ya, entah itu tentang sejarah, sosial, budaya, atau mungkin sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua pemirsa. Oleh karena itu, bagi kalian yang punya hobi, lakukanlah dengan cara untuk bermanfaat bagi orang lain pemirsa. Buatlah hobimu yang bisa menyegarkan dirimu dan juga bermanfaat bagi orang lain ya. Jangan sampai hobimu merusak, merugikan orang lain. Misalkan hobi tawuran. Aduh ya.
atau hobi judol, jangan ya, karena tidak ada yang kaya dari judol pemirsa. Atau hobi-hobi yang lain yang merugikan pemirsa, meskipun menyenangkan bagi diri sendiri, tapi kalau merugikan orang lain ya lebih baik jangan dilakukan pemirsa. Jadi lakukanlah hobimu yang bermanfaat bagi orang lain, atau minimal tidak merugikan orang lain pemirsa ya, bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain, atau minimal tidak merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain pemirsa. Oke pemirsa, Mamang masih melaksanakan backpackeran ke kota Jakarta. Waduh, ya backpackeran ke kota Jakarta. Tapi episode kali ini Mamang sedang menginap di hotel. Waduh ya, menginap di hotel 1 malam di Hotel Stasiun Kiara Condong. Waduh, hotel apaan tuh? Ya Hotel Stasiun Kiara Condong pemirsa. Jadi Mamang istirahat tidur di ruang tunggu stasiun Kiara Condong pemirsa. Waduh, dan itu gratis pemirsa. Ini gimana ceritanya ya Mamang sampai tertidur di stasiun Kiara Condong pemirsa. Bagi kalian yang penasaran ya, lebih baik tonton aja episode sebelumnya pemirsa. Waduh, nanti kalian akan dapat jawabannya pemirsa. Kalau malam sebelumnya Mamang menginap di stasiun Gambir pemirsa, dari pukul 1 malam sampai pukul 7 pagi pemirsa. Sekarang pun sama ya, malam berikutnya juga sama, Mamang menginap di stasiun, tapi di stasiun Kiara Condong, tepatnya stasiun Kiara Condong Bandung pemirsa. Dari pukul 00 ya sampai pukul 7 mengejar kereta api Lodaya untuk pulang ke kota Tasikmalaya pemirsa. Jadi ceritanya Mamang habis pulang dari Jakarta ya, dan sekarang berada di stasiun Kiara Condong pemirsa. Ketinggalan 2 kereta, kereta api Mutiara Selatan dan kereta api Kahuripan pemirsa. Oleh karena itu sekarang Mamang sedang berburu tiket GoSo kereta api Lodaya. Nah, tiket GoSo ini bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan, dan kebetulan kereta api Lodaya itu berangkat pukul 7, dan tiket GoSo ini bisa dibuka sekitar pukul 5:30 pagi atau pukul 5 subuh pemirsa. Di KAI Akses. Kalau di loket bukanya pukul 6, tapi kalau di KAI Akses pukul kapanpun bisa buka pemirsa. Tapi untuk GoSo itu dibukanya sekitar pukul 5. Ternyata yang berburu tiket GoSo-nya kereta api Lodaya banyak sekali pemirsa ya. Sampai menginap di stasiun Kiara Condong pun banyak orang-orang yang berburu tiket GoSo ya, tiket dengan harga miring pada rute-rute tertentu pemirsa. Nah, untuk kereta api Lodaya itu berangkat dari stasiun Kiara Condong ke kota Tasikmalaya ada tiket GoSo sebesar 80.000 per orang pemirsa. Nah, oleh karena itu banyak yang berburu untuk tiket GoSo ini pemirsa, karena kalau tiket regulernya itu sekitar 270.000 tiket ke Solo. Oleh karena itu orang-orang yang hendak ke Tasikmalaya atau ke daerah sekitar Tasikmalaya Ciamis, nah itu berburu tiketnya tiket GoSo pemirsa, tiket dengan harga miring dengan fasilitas yang eksekutif. Waduh. Mamang tidur di stasiun Kiara Condong. Terkadang Mamang tidur di pinggiran di kursi ruang tunggu pemirsa, atau di musola. Terkadang juga ya dengkuran Mamang suka mengganggu orang. Jadi sesekali Mamang terbangun ya, takutnya mengganggu orang pemirsa ya. Aduh, Mamang kan suka mendengkur. Ternyata orang yang mendengkur juga banyak di sini. Waduh, karena banyak yang mendengkur, akhirnya Mamang pun ikut mendengkur pemirsa. Yang menginap di stasiun Kiara Condong ternyata banyak pemirsa ya. Banyak di antara mereka yang menginap hanya untuk berburu tiket GoSo pemirsa, atau keberangkatan kereta pagi, paling pagi yaitu pukul 7 pagi pemirsa. Oleh karena itu di stasiun Kiara Condong meskipun tengah malam ya, menjelang dini hari,
pada saat Mamang berada di stasiun Kiara Condong pada saat itu benar-benar rame ya. Waduh, banyak orang yang menunggu kereta api pagi sampai terlelap tidur pemirsa. Waduh, padahal saat itu stasiun Kiara Condong sedang ada perbaikan. Oleh karena itu ruang tunggunya digeser agak keluar pemirsa. Dan mungkin kalau sekarang stasiun Kiara Condongnya sudah jadi perbaikannya, sudah mirip dengan stasiun Bandung pemirsa ya, sudah agak modern. Waduh, sudah bisa menunggu di dalam ruangan pemirsa dengan ber-AC kalau sekarang. Tapi ketika Mamang ya sedang ada perbaikan pemirsa. Oleh karena itu ruang tunggunya agak ke ruang parkiran pemirsa. Meskipun di ruang tunggunya agak di ruang parkiran ya, fasilitasnya lengkap, ada toiletnya juga, ada musolanya juga, bahkan toiletnya toilet sementara dulu ya. Tapi meskipun demikian itu bisa digunakan pemirsa. Dan juga ada tempat-tempat seperti Alfamart ya, ada juga pedagang-pedagang yang buka 24 jam sekaligus dijaga oleh satpam dan security pemirsa. Jadi ketika menginap pun ya serasa aman dan nyaman pemirsa. Padahal kan legendanya stasiun Kiara Condong sejak zaman dulu ya itu dikenal dengan legendanya orang-orang aneh pemirsa dan orang-orang berbahaya seperti jambret, penodong ya, copet. Waduh, terutama copet nih. Alhamdulillah selama menginap di stasiun Kiara Condong kemarin ya benar-benar aman dan nyaman pemirsa, tidak ada gangguan apapun pemirsa. Padahal zaman dulu sebelum Pajonan merevitalisasi kereta api, waduh, memodernisasi kereta api ya, stasiun-stasiun di Indonesia itu banyak yang kumuh-kumuh dan berbahaya pemirsa, termasuk stasiun Kiara Condong yang terkenal angker dengan jambret dan copet pemirsa. Waduh. Tapi sekarang alhamdulillah aman dan nyaman. Jadi bagi backpackeran, traveler yang ketinggalan kereta atau harus menunggu kereta pagi dan sangat pagi ya, kalau menginap di stasiun Kiara Condong walk it lah ya. Asalkan siap aja tidurnya dengan cara duduk pemirsa. Mamang pun meminta izin kepada security untuk menunggu kereta api pagi pemirsa, dan sekalian nginap aja di stasiun. Ternyata security-nya memperbolehkan. Ya asal jangan mengganggu orang ya, asal jangan membuat keonaran pemirsa. Kalau sekadar untuk menunggu, apalagi menunggu kereta api atau menginap untuk naik kereta api pagi ya diperbolehkan pemirsa. Dan ternyata banyak orang juga yang hendak berangkat pagi dan juga menunggu kereta tiket GoSo yang akan dibuka pukul 5 pagi pemirsa. Nah, menjelang pukul 5 subuh ya, sehabis sholat subuh tiba-tiba tetangga sebelah ya atau penumpang sebelah yang cari tiket GoSoan itu berteriak, "Hei, yang cari tiket GoSo sekarang sudah dibuka di aplikasi." Nah, Mamang langsung garcep, waduh, langsung buka aplikasi ya, langsung klik kereta api Lodaya, masih tersedia pemirsa. Waduh, tapi cepat sekali ya. Tadinya satu gerbong itu tersedia kursinya agak yang kosong itu banyak. Tiba-tiba semakin menit semakin penuh pemirsa, semakin terisi ya, sampai akhirnya ada beberapa kursi yang tersedia dan Mamang pun langsung garcep. Minimal kursinya harus berdekatan antara Mamang, Ray dan Bibi pemirsa, jangan sampai berjauhan. Ternyata ada kursi yang berdekatan pemirsa ya, 2 kursi di belakang dan 1 kursi di depan. Akhirnya klik, aduh, langsung pesan di KAI Akses dan langsung pembayarannya lewat mobile banking pemirsa ya. Akhirnya Mamang dapat tiket kereta api Lodaya GoSo seharga 80.000 pemirsa. Kebetulan waktu itu harga premium 80.000, harga eksekutif 90.000. Yang eksekutif habis semua pemirsa. Waduh, tersisa premium ya atau ekonomi Lodaya 80.000. Kalau menurut Mamang sih kalau 80.000 walk it untuk dari Bandung ke Tasikmalaya. Mengingat kalau naik bis Budiman saja sudah 80.000 pemirsa. Waduh.
Atau 85.000 ya, sekarang udah 85.000 pemirsa. Waduh. Jadi walk it lah ya, naik kereta api sekelas premium dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Tasikmalaya. Yang namanya Lodaya kan kereta api eksekutif cepat pemirsa. Nah, sedangkan yang tetangga yang lain, tetangga penumpang, ada yang tidak kebagian tiket GoSo untuk pulang ke kota Tasikmalaya lewat Lodaya pemirsa. Tapi tenang saja ya, di belakang Lodaya nanti ada kereta api Baturaden pemirsa. Kereta api Baturaden itu berangkat pukul 8 pagi, 1 jam setelah Lodaya. Nah, akhirnya mereka pun ya berburu GoSo untuk kereta api Baturaden pemirsa. Malumlah pada saat itu sedang libur sekolah sekaligus libur 1 Muharram pemirsa. Waduh, jadi liburnya double-double ya. Karena liburnya double-double, otomatis okupansi penumpang pun penuh sekali. Apalagi penumpang dari stasiun Kiara Condong menuju Tasikmalaya dengan harga GoSo. Banyak orang-orang dari Tasikmalaya yang liburan ke Bandung pulang ke kota Tasikmalaya ya berburu kereta api GoSo. Begitu juga mungkin orang Bandung yang hendak akan liburan ke kota Tasikmalaya menggunakan kereta api dengan tiket GoSo juga pemirsa. Ada juga penumpang yang tidak punya aplikasi KAI Akses dan menunggu loket tiket stasiun Kiara Condong dibuka. Itu loket tiket stasiun Kiara Condong itu dibuka sekitar pukul 6 pagi pemirsa. 6 pagi pun petugasnya belum ada saat itu. Nah, ketika petugasnya ada, si penumpangnya hanya beberapa orang yang terlayani membeli tiket GoSo naik kereta api Lodaya pemirsa. Sisanya tidak kebagian tiket GoSo. Waduh. Jadi Mamang sarankan ya, bagi kalian yang hendak naik kereta api Lodaya, lebih baik ya download dulu aplikasi KAI Akses ya. Mamang bukan mengiklankan, tapi inilah cara kita untuk naik kereta api sehingga kita bisa memesan dimanapun kita berada pemirsa, dan kapanpun waktunya. Waduh, tak perlu mengantri ke loket, apalagi ya menunggu loketnya dibuka pemirsa. Nah, di stasiun-stasiun besar sudah ada loket pemirsa ya, loket-loket. Nah, loket-loket itu hanya tersedia untuk naik kereta api GoSo-an atau naik kereta api yang akan berangkat saat itu pemirsa. Jadi menurut Mamang praktis kalau kita punya aplikasi KAI Akses. Apalagi yang sering-sering naik kereta api ya, pakailah KAI Akses pemirsa. Dengan KAI Akses pun kita bisa memesan WUS aslinya ya. Tiket WUS, KRL, tiket Bandung Raya, tiket kereta api jarak jauh reguler seperti Lodaya pemirsa, dan tiket GoSo-an. Waduh. Dan kita bisa klik pesan. Dan langsung cetak saja di stasiun kalau kita sudah pesan di KAI Akses pemirsa. Ya, bagaimana cara mengoperasikan KAI Akses? Ya, silakanlah buka searching di YouTube orang lain pemirsa, atau datang saja ke stasiun dan minta ke petugas bagaimana cara mengoperasikan atau memesan lewat KAI Akses. Insya Allah ada yang melayani pemirsa, kalau beliau adalah seorang petugas ya. Oke pemirsa, akhirnya Mamang berhasil dapatkan tiket pulang ke kota Tasikmalaya dengan menggunakan kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya ini merupakan kereta api jurusan stasiun Bandung menuju stasiun Solo Barapan pemirsa ya, dan juga akan berhenti sebentar di stasiun Kiara Condong. Jadi kalau dari Bandung ingin naik Lodaya bisa dari stasiun Bandung dan stasiun Kiara Condong pemirsa. Nah, stasiun Kiara Condong ini adalah salah satu stasiun besar di kota Bandung. Stasiun Kiara Condong ini hanya melayani kereta api kelas ekonomi jarak jauh pemirsa, dan juga beberapa kereta api kelas campuran eksekutif premium seperti Lodaya, Malabar, Mutiara Selatan ya, yang berhenti di stasiun Kiara Condong. Jadi stasiun Kiara Condong ini aslinya melayani kereta api ekonomi ya, seperti Kahuripan, Kuto Jaya ya,
kereta api ekonomi, dan juga kereta api campuran pemirsa. Ada eksekutif, ada premium atau eksekutif, ada ekonomi ya. Yang biasanya start awalnya di stasiun Bandung, tetapi pasti akan berhenti di stasiun Kiara Condong. Sedangkan kereta api eksekutif sekelas Argo Wilis, eksekutif semua, Argo Wilis, Turangga, itu tidak berhenti di stasiun Kiara Condong pemirsa. Ya, dari Bandung langsung Bamblas, tidak berhenti di stasiun Kiara Condong. Nah, kemarin Mamang naik bus ya, naik kereta api feeder dan singgah di stasiun Bandung. Ternyata menginapnya di stasiun Kiara Condong dan naik kereta apinya naik di stasiun Kiara Condong, naik kereta api Lodaya. Padahal kalau naik di stasiun Bandung kan bisa. Tapi kenapa Mamang menginap dan naiknya di stasiun Kiara Condong? Kalau kalian penasaran ya kenapa Mamang bisa menginap di stasiun Kiara Condong, ya lebih baik tonton aja episode sebelumnya. Bagi yang sudah menonton episode sebelumnya ya, pasti akan paham ya mengapa Mamang terdampar di stasiun Kiara Condong pemirsa. Ngomong-ngomong tentang stasiun Kiara Condong, stasiun Kiara Condong berada di daerah Kiara Condong pemirsa. Yang namanya stasiun Kiara Condong dan daerah Kiara Condong itu dahulu ya terkenal dengan angker pemirsa ya. Entah itu angker jin dan setan, waduh, dan juga angker dengan pencopet dan jambret pemirsa. Waduh, tapi sekarang alhamdulillah stasiun Kiara Condong aman, nyaman pemirsa. Nah, ngomong-ngomong tentang copet ya, itu pernah merajalela di beberapa stasiun di kota Bandung pemirsa. Salah satunya di stasiun Kiara Condong. Jadi kalau kita memasuki stasiun Kiara Condong, ya harus dijaga ya dompet, tas dan sebagainya pemirsa. Kenapa Mamang bisa bercerita tersebut? Karena dahulu ketika Mamang mahasiswa ya sering naik kereta api di stasiun Kiara Condong ya, dan teman Mamang pun pernah kecopetan pemirsa. Waduh, sebelum direvitalisasi stasiun Kiara Condong. Jadi dahulu stasiun Kiara Condongnya tak semegah, tak seindah dan tak senyaman sekarang pemirsa ya. Sekarang stasiun Kiara Condong bisa nyaman itu berkat Bapak Jonan ya, Ignatius Jonan, yang merevitalisasi stasiun-stasiun di Indonesia, termasuk stasiun Kiara Condong, menjadi tempat yang nyaman, tenang ya, sejuk dan aman pemirsa. Terima kasih Bapak Ignatius Jonan. Waduh, mudah-mudahan terpilih lagi jadi menteri. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang copet ya, copet, kalian tahu copet? Copet adalah salah satu profesi ya, untuk mengambil dompet orang pemirsa. Waduh, untuk mengambil barang milik orang lain ya tanpa diketahui oleh pemiliknya. Ya, mengambil dompet, tas ya, mengambil apalagi gelang, emas ya, tanpa diketahui, tiba-tiba menghilang saja pemirsa, tiba-tiba diambil orang. Waduh. Nah, ternyata copet ini pernah merajalela di banyak tempat di Indonesia pemirsa. Dan yang paling gilanya ya, pernah mengadakan IHT ya, in-house training dan seminar alias konferensi dan musyawarah copet se-Indonesia di Bandung tahun 1977. Waduh. Dan yang paling menggelikan lagi ya, seminar pencopet itu dilakukan di hotel mewah pemirsa. Waduh. Ini cerita hoax atau cerita dongeng pemirsa, atau benar-benar cerita nyata nih? Kalau kalian penasaran, kalian boleh membaca Kompas atau majalah Tempo edisi tahun 1977 pemirsa ya. Di situ akan tercantum ada musyawarah copet. Ada kongres copet. Bahkan gara-gara kongres copet inilah ya, pemerintah Soeharto saat itu memberlakukan yang dikenal dengan nama Petrus, penembakan misterius ya. Petrus terjadi gara-gara si copet mengadakan seminar pemirsa. Dan itu menggelikan pemerintah saat itu pemirsa. Waduh, dikadali ya pemerintah itu oleh copet pemirsa. Waduh, sekelas copet aja bisa mengadakan seminar IHT pemirsa. Waduh. Menjadi copet profesional.
berprestasi dan sertifikasi pemirsa. Saking menggelikannya musyawarah copet tahun 1977 di Bandung, sampai-sampai Bang Ben atau Haji Benyamin Sueb alias Bang Beni ya, itu membuat film yang berjudul Raja Copet, film komedi Raja Copet. Waduh, ternyata film komedi Raja Copet ini terinspirasi dari kisah nyata dan benar-benar nyata pemirsa, yaitu adanya musyawarah copet se-Indonesia di Bandung pemirsa. Waduh. Selain itu yang namanya copet ya, masyarakat Indonesia sudah tahu, apalagi masyarakat yang berada di perkotaan pemirsa. Jadi profesi copet ini ternyata banyak membuat sejarah ya, dan juga membuat sebuah cerita yang unik-unik, sampai akhirnya sampai sekarang pun ya dalam sinetron preman pensiunan itu copet itu ditampilkan meskipun dalam bentuk komedi pemirsa. Dan lebih uniknya lagi, pada zaman dulu ada film yang dikenal dengan Jenderal Nagabonar pemirsa ya. Ternyata Jenderal Nagabonar ini dulunya adalah seorang pencopet ketika masa perang kemerdekaan pemirsa. Ketika masa penjajahan, beliau itu profesinya copet pemirsa ya, di pasar-pasar. Nah, ketika perang kemerdekaan, si Nagabonar ini jadi jenderal pemirsa. Waduh. Kira-kira itu jenderal beneran atau jenderal bohongan nih ya? Jenderal beneran dalam sejarah atau emang jenderal hanya dalam cerita dongeng saja pemirsa? Mungkin lain kali Mama akan bercerita tentang Jenderal Nagabonar pemirsa ya, seorang pencopet menjadi seorang jenderal. Tapi edisi kali ini kita membahas copet yang lain, yaitu musyawarah copet di Bandung pemirsa tahun 1977. Mama akan bercerita sedikit sebelum menunggu kedatangan kereta api Lodaya di stasiun Kiara Condong pemirsa. Oke pemirsa, bagi kalian yang penasaran ya boleh jangan skip, tapi bagi kalian yang tidak penasaran atau mungkin sudah tahu ceritanya ya skip aja ya. Karena yang namanya kuota itu tidak dijamin oleh copet pemirsa. Maaf. Terutama bagi calon kepala daerah ya, jangan skip pemirsa. Siapa tahu bermanfaat, terutama di daerahnya yang banyak copet ya. Bagaimana cara membina copet pemirsa? Dari wikipedia.wikipedia.id, Kisah Raja Copet, film Indonesia tahun 1977. Raja Copet adalah film Indonesia pada tahun 1977 yang disutradarai oleh Samsul Fuad. Film ini dibintangi antara lain oleh Aida Mustafa dan Bang Ben alias Benyamin Sueb. Film ini berbasis peristiwa musyawarah copet tahun 1977. Waduh. Jadi film Raja Copet ini terinspirasi dari kisah nyatanya, yaitu musyawarah copet tahun 1977 pemirsa. Bagi kalian yang pingin nonton filmnya ya, banyak di Netflix ya, banyak di media lain pemirsa. Dan ternyata filmnya benar-benar seru sekali dan bikin orang tertawa. Karena memang genrenya komedi pemirsa. Waduh. Bikin asik lah ya, apalagi Bang Ben beraksi nih. Waduh. Dilansir dari merdekapost.com dengan judul artikel Kisah Musyawarah Copet di Indonesia digelar, copet dari Palembang hadir, Kapolri akhirnya turun tangan. Waduh. Edisi Jumat Februari 2021. Menelusuri dunia copet, mencopet memang tak ada habisnya. Ada banyak trik dilakukan pencopet saat beraksi mengelabui korban. Sebuah kisah menarik terjadi pada tahun 1977 saat musyawarah copet digelar. Waduh. Pada tahun 1977, dunia bawah tanah pencopetan di Indonesia mengalami masa kejayaan. Copet masa kejayaan. Saat itu banyak copet legendaris, ya, profesional dan punya sertifikat. Beraksi di tempat-tempat yang ramai pemirsa. Waduh. Bukan hanya di Jawa,
copet beraksi ada di Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Aksi copet alias, copet ini singkatan dari comot dompet. Jadi ambil dompet, comot itu ambil ya, ambil dompet tanpa diketahui. Kalau diketahui bukan copet namanya. Dilakukan bisa sendirian atau kerjasama tim secara profesional. Kadang ada teman pencopet berusaha mengalihkan perhatian seperti mengajukan pertanyaan atau menabrak korban. Gangguan untuk mengalihkan perhatian korban memerlukan kecepatan dan teknik. Ada suatu catatan menarik yang ditulis harian Kompas bahwa para copet berkonsolidasi dan mengadakan musyawarah di hotel yang cukup mewah di kota Bandung. Namun sayangnya memang belum dapat informasi di hotel manakah itu. Yang jelas katanya hotel mewah ya, sekelas hotel berbintang 5. Waduh, bintang 5 nih. Ini kayak mirip-mirip PPG ya. Profesi copet penggerak. Waduh. Pihak berwajib di Bandung mengungkapkan adanya musyawarah copet dari beberapa kota di Pulau Jawa dengan menggunakan suatu tempat yang cukup mewah di kota Bandung. Secara diam-diam, copet dari Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta berkumpul di Bandung, yang juga dihadiri 2 tokoh copet dari Palembang sebagai peninjaunya. Mungkin sebagai asesor ya. Asesor atau pembina atau copet penggerak atau pengawas atau pamongnya ya copet pamong. Copet-copet ini tampaknya mencoba menciptakan cara-cara baru dalam dunia percopetan dan berusaha agar pembagian daerah dipatuhi. Mengingat banyak pencopet dari kota lain beroperasi di daerah yang bukan wilayah operasinya. Waduh, tulis Kompas edisi 7 Januari 1977 pemirsa. Jadi ternyata copet juga membutuhkan sebuah seminar ya, IHT atau mungkin pertemuan untuk membahas menjadi copet yang profesional. Ternyata copet profesional itu ya harus selain tekniknya juga pembagian administrasi pemirsa ya, pembagian wilayah dan kerjasama tim alias kolaborasi pemirsa ya, kolaborasi antar tim ya, kompetensi dan juga administrasi. Bahkan ya ada strukturnya juga pemirsa. Waduh. Jangan kaget, cuplikan di atas adalah peristiwa sebenarnya yang terjadi di Bandung pada tanggal 7 Januari 1977. Melansir sejarahri.com, pada Senin pertama Januari 1977 telah dilakukan musyawarah antar copet-copet di seluruh Pulau Jawa. Waduh, itu digelar di tempat cukup mewah di kota Bandung pemirsa. Secara diam-diam, copet-copet dari Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta berkumpul di Bandung untuk melakukan musyawarah besar ya, Munas ya. Munas copet se-Indonesia. Menariknya, Munas itu juga dihadiri 2 orang tokoh copet legendaris dari Palembang. Tak ada catatan tentang apa-apa saja hasil musyawarah unik tersebut. Namun, tampaknya copet-copet itu mencoba untuk menciptakan cara-cara baru dalam dunia percopetan dan berusaha agar pembagian daerah tetap dipatuhi. Sekaligus mungkin dapat sertifikat ya, sertifikasi dan tunjangan sertifikasi copet pemirsa. Dan bergelar copet penggerak pemirsa. Jadi inilah copet penggerak pemirsa ya. Pembagian itu mengingat akhir-akhir itu banyak terjadi pencopetan oleh pencopet dari kota lain
beroperasi di daerah yang bukan wilayah operasinya, saling singgung, saling rebut wilayah, rebut tempat, bahkan juga bentrok antar copet pemirsa. Oleh karena itu diadakanlah Munas Copet pemirsa se-Indonesia di Bandung. Ini polisi gimana ya, atau aparat keamanan gimana nih, kok diam-diam baik? Ternyata ya aparat keamanan pada masa itu ya lebih tajam telinganya dan matanya pemirsa, sampai gideg-gideg ya. Apakah polisi tidak mengetahui kabar musyawarah tersebut? Meskipun munas itu dilaksanakan secara diam-diam baik dan sukses tanpa diketahui pihak berwajib hingga selesai ya, hingga pembagian sertifikat, dan juga ya nomor register copet ya RRC, namun kabarnya kemudian sampai juga ke telinga pihak berwajib. Kabarnya polisi mengingatkan agar masyarakat mengingatkan kewaspadaan untuk menghadapi aksi-aksi copet pada tahun 1177. Munas Copet itu tampaknya benar-benar efektif dan berhasil. Tercatat bahwa di tahun itu aksi pencopetan memang semakin menggila pemirsa. Bahkan hingga sekelas Menteri Pertahanan dan Keamanan sampai harus turun tangan ikut memerangi gerakan para pencopet itu. Onde-mande. Website sejahari.com juga menuliskan kolom-kolom media disesaki oleh aksi-aksi copet oleh mereka yang disebut dengan bandit. Jadi semakin meningkatlah ya copet penggerak tersebut pemirsa ya. Bagaimana semakin gila kalau copetnya kalau sudah profesional pemirsa ya, sudah dapat sertifikasi. Apalagi tunjangannya, Oleh karena itu pada tanggal 24 Mei 1977 disebutkan oleh Menhan Kampangap Jenderal M. Pangabean menaruh perhatian terhadap meningkatnya aksi pencopetan di ibu kota Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya termasuk kota Bandung. Saat itu Menteri Pertahanan dan Keamanan mengeluarkan instruksi mengenai perlunya terus-menerus melakukan telaah strategis, memperkirakan gangguan-gangguan yang timbul serta langkah-langkah untuk menghadapi para bandit, salah satunya dengan aksi gila copet profesional pemirsa ya, copet sertifikasi. Namun aksi pencopet terus meresahkan dan sangat mengganggu ketertiban umum. Pada tanggal 8 Juni 1977 dikeluarkanlah instruksi untuk memberantas copet oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Pangabean kepada Kapolri Jenderal Polisi Widodo Budi Darmo. Sementara itu, Kamtib Laksamana Sudomo mengeluarkan instruksi juga serupa kepada Kadapol atau Kadapol kalau sekarang mungkin Kapolda ya, Metro Jaya, yaitu Majen Polisi Sutadi. Akhirnya penangkapan demi penangkapan pencopet terus dilakukan pemirsa. Yang bikin menggelikan adalah copet itu melaksanakan IHT seminar ya di hotel mewah pemirsa untuk meningkatkan profesional. Seandainya kalau zaman sekarang pun mungkin ada ya copet-copet itu supaya profesional mengadakan IHT. Ya kalau zaman sekarang kan IHT-nya daring pemirsa ya. Itu patut diwaspadai nih. Harus dicari nih para aparat keamanan. Jangan-jangan ada copet profesional lewat daring pemirsa. Selain di Indonesia, ternyata musyawarah copet pun ada di kota New York, Amerika. Copet sedunia pemirsa. Maraknya pencopetan pada tahun itu bukan hanya menjadi fenomena nasional. Ternyata musyawarah pencopet serupa berlangsung juga di kota New York, Amerika Serikat saat itu. Arsip Kompas 29 November 1977 di rubriknya tertulis Sari Warta Luar Negeri menuliskan soal pertemuan para copet dunia ya di New York, Amerika Serikat, bahkan lebih canggih dari Indonesia. Ini ya copet penggeraknya bisa dikirim ke New York ya, copet berprestasi.
Copet-copet berprestasi kumpul di New York pemirsa, untuk meningkatkan profesional copet. Waduh. Seperti dilaporkan New York Times, pencopet-pencopet di Amerika Serikat itu berkumpul sekitar 50 orang setiap pagi sekitar pukul 9 pagi waktu New York untuk melakukan rapat di rumah makan Manhattan untuk merencanakan operasi hariannya. Mungkin salah satu veteran copetnya ya, copet penggeraknya di kota New York adalah Tuan Crab pemirsa. Maaf. Siapa Tuan Crab? Memang keingetan di serial SpongeBob pemirsa ya, Tuan Crab. Aku cinta uang. Waduh. Disebutkan pula bahwa komplotan 1000 pencopet toko yang terdiri dari orang-orang Chili, Kolombia, dan Peru dapat menjarah toko-toko di Amerika Serikat. Hasil copet itu mencapai, ya capainya nih ya, penghasilan copet 150 juta US dollar pemirsa. Waduh. Atau kalau dirupiahkan kurang lebih 2 triliun rupiah jika dihitung dengan kurs saat ini. Satu di antara yang terkenal yaitu James Friedman, dikenal sebagai The Man of Steel. Majalah Time Out menulis bahwa Friedman mungkin pencopet terbaik di dunia. Ilusionis profesional David F. Avadon tampil sebagai aksi pencopetan khasnya selama lebih dari 30 tahun dan dipromosikan dirinya sebagai pencopet berani dengan gagah kemahiran dan utama pemeran pencopet negara, salah satu dari beberapa master dalam dunia seni bawah tanah ini. Smith Jurnal dari Australia juga telah mendeskripsikan orang Amerika bernama Thomas Blakey sebagai salah satu pencopet terbaik di dunia. Waduh. Semakin menggilanya copet semenjak adanya Musyawarah Nasional Copet di Bandung tahun 1977. Aksi pencopetan mengalami peningkatan yang benar-benar gila ya. Presiden Soeharto kemudian memerintahkan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo dan Kepala Daerah Kepolisian Jakarta Mayor Jenderal Polisi Sustadi Ronodipuro untuk melakukan pembasmian terhadap pencopetan dan penodongan dan jambret, atau dikenal dengan bandit. Semenjak Musyawarah Nasional Copet tahun 1977, copet semakin menggila pemirsa ya, semakin profesional dan semakin meresahkan masyarakat, bahkan juga semakin bisa mengelabui aparat keamanan pemirsa. Sampai-sampai ya operasi pemberantasan bandit ya, entah itu copet, jambret dan sebagainya, itu dilakukan sejak adanya musyawarah copet tersebut pemirsa. Namun tidak berhasil dan semakin intensitas kriminalnya semakin tinggi pemirsa. Akhirnya sebagai shock terapi ya, Presiden Soeharto memerintahkan kepada jenderal-jenderalnya untuk memberantas para pengacau, bandit ya, preman, jambret dan copet menjadi suatu aksi yang dikenal dengan penembakan misterius. Pada tahun 1982 diadakanlah operasi khusus rahasia yang dikenal dengan penembakan misterius atau istilahnya Petrus. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi rahasia pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1982 sampai 1986. Operasi ini bertujuan menanggulangi tingkat kejahatan tinggi dengan melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap individu yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Pelaku Petrus tidak pernah teridentifikasi sehingga munculnya istilah Petrus, sehingga singkatan dari penembak misterius. Operasi Petrus ini menargetkan orang-orang yang telah dilabeli sebagai kriminal. Beberapa karakteristik yang masuk dalam daftar target orang-orang harus ditembak misterius itu diantaranya adalah anggota geng, mantan napi, orang yang bertato, jambret, copet, dan preman, serta orang-orang yang dianggap meresahkan masyarakat pemirsa. Mayoritas merupakan laki-laki yang masih muda ya. Cara-cara yang dilakukan Petrus dalam mengeksekusi korbannya
pun bermacam-macam, mulai dari menembak langsung ketika bertemu di jalanan hingga mengikatnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam sebuah Jeep atau Toyota Hardtop. Dalam jurnal yang ditulis oleh Joshua Barker, korban dieksekusi di tempat sepi saat malam hari. Kemudian mereka ditembak di bagian dada dan kepala dari jarak dekat dengan pistol berkaliber 45 atau 38. Mayatnya pun dibuang di tempat yang ramai pemirsa, yang dilihat banyak orang. Ketika ditembak malam hari, pagi harinya mudah ditemukan banyak orang. Seperti dibuang di luar bioskop, di depan sekolah, ya, di perempatan, ya, di jalan yang sibuk. Sehingga banyak dari mereka ditemukan dalam keadaan terikat dan mudah ditemukan. Ketika pagi-pagi ada karung, ya, di tengah jalan misalkan, ya, dikerumuni banyak orang. Ketika karungnya dibuka, ternyata, ya, beliau adalah seorang kriminal, yang seorang preman atau jagoan atau mungkin copet pemirsa yang meresahkan warga. Banyak dari mereka ditemukan dalam keadaan terikat dan luka-luka bekas penyiksaan. Ya. Banyak laporan singkat tentang mayat bertato di koran lokal setiap harinya. Laporan tersebut juga disertai dengan gambar-gambar seram. Nah, ketika ditemukan oleh warga, ya, itu menjadi headline berita di koran-koran dan juga media massa saat itu seperti radio dan juga televisi pemirsa, ya, misalkan wah preman daerah anu mati terbunuh atau copet legendaris mati terbunuh pemirsa. Waduh. Nah, aparat sengaja menembak malam hari dan juga menyimpan mayatnya di tengah keramaian di pagi hari, supaya pagi hari orang ramai itu tahu ada mayat orang kriminal pemirsa, dan menjadi berita di media-media massa. Dan media massa pun ikut membuat berita yang agak lebih serem-seremnya lagi. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi sebuah shock terapi bagi orang-orang kriminal saat itu pemirsa yang masih hidup, bagi orang-orang copet preman. Akhirnya banyak orang yang insaf, yang lari, ngumpet, bahkan masuk pesantren pemirsa, ya, dan melepaskan dari kejahatan. Waduh. Ya, dari satu sisi Petrus ini bermanfaat untuk menanggulangi kejahatan pemirsa, shock terapi bagi penjahat-penjahat lain untuk insaf. Namun di sisi lain juga, ya, apalagi sekarang dengar-dengar, ya, ada istilah HAM, hak asasi manusia. Ternyata memang seperti itu memang melanggar hak asasi manusia juga pemirsa. Kira-kira menurut kalian, ya, perlukah diadakan Petrus lagi saat ini? Waduh. Mengingat saat ini juga agak-agak lebih sama dengan tahun 77 pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, jadi adanya Petrus, ya, diawali gara-gara adanya musyawarah copet tahun 1177 yang bikin geleng-geleng aparat pemirsa, ya. Kok berani-beraninya mengadakan musyawarah pemirsa? Dan lebih gilanya lagi, setelah musyawarah, ya, copet itu menjadi profesional, semakin meresahkan. Akhirnya pemerintah pun turun tangan dan terakhir dilakukanlah operasi penumpasan lewat penembakan misterius atau Petrus pemirsa. Oke pemirsa, mudah-mudahan negara kita menjadi negara aman, tenang, sejahtera, ya, aman dari para bandit. Ya, mudah-mudahan para bandit yang dikenal copet, pejabat, mudah-mudahan jadi orang yang insaf, ya, diberi jalan yang terbaik, jalan yang benar-benar berkah, dan menjauhi pekerjaan yang dilarang atau meresahkan warga pemirsa, ya. Amin. Penumpangnya yang mencari gosoan. Apakah naik kereta yang sama atau yang berbeda? Guys, inilah asiknya, ya, Rey. Backpackeran dari satu tempat lain, cara liburan yang aneh tapi mengasihkan. Oke, untuk premium kayaknya di depan sana, arah sana premium.
untuk arah ke Solo. Tapi kalau dari Solo ke Bandung, premium itu yang di belakang. Di pangmawa pang milukeun atuh kan. Tegada kursi tukangnya, tukang-tukang. Dah asli nama kamu yang tukang mah. Itu kamu, saya jeung si Dede. Di hadap dua di tukang hiji. Kita mah akan naik yang ini mah yang depan. Tuh, Lodaya. Yang bisa naik ke Solo kan? Hari kalau ke Solo kan kemarin naik Lodaya kan. Tapi kali ini kira-kira itu tidak akan ke Solo, ke Kudang. Tapi bingung ini ya kereta api Turangga Surabaya Gubeng melintasi